Mira duduk di kursi belakang gerbong kereta, sesekali melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kereta baru saja berangkat dari stasiun utama di kota, mengarah ke wilayah pinggiran yang ramai dengan para pekerja. Hari itu, seperti biasa, Mira sudah siap menjalani rutinitasnya sebagai seorang kondektur. Pekerjaan ini memang bukan impiannya. Namun bagi Mira, pekerjaan ini adalah salah satu cara untuk membantu ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Ayahnya sudah tiada sejak Mira masih SMA, dan Mira harus memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Sejak kecil, Mira bercita-cita menjadi seorang guru, namun kehidupan berjalan tak sesuai rencana. Selepas SMA, ia mencoba melanjutkan pendidikan, tapi situasi ekonomi keluarga membuatnya harus mencari pekerjaan lebih cepat. Sempat bekerja sebagai pelayan di beberapa restoran, namun pekerjaan itu tak cukup menopang kebutuhan hidup keluarganya. Hingga akhirnya, Mira berhasil mendapatkan posisi sebagai kondektur kereta api. Pekerjaan ini mungkin tidak sesuai dengan cita-citanya, tapi gaji yang diterima cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah dan membayar biaya pengobatan ibunya. Saat kereta mulai bergerak perlahan, Mira bangkit dari tempat duduknya. Mengenakan seragam kondektur lengkap dengan topi hitam dan dasi biru, ia berjalan menyusuri gerbong demi gerbong untuk memeriksa tiket para penumpang. Di pagi yang sibuk itu, kereta dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Beberapa adalah pekerja kantoran, mahasiswa, dan ada juga pedagang kecil yang membawa dagangan mereka. Meski pekerjaan ini terlihat sederhana, namun tanggung jawab yang Mira emban cukup besar. Ia harus memastikan setiap penumpang memiliki tiket yang sah dan memastikan tak ada pelanggaran selama perjalanan. Beberapa kali, ia harus menghadapi penumpang yang membandel, mencoba menyelinap tanpa tiket, atau yang berusaha mengelak dari kewajiban. Tapi Mira selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan tenang dan profesional. Sesampainya di gerbong keempat, Mira menghampiri seorang pria parubaya yang duduk dekat jendela. Pria itu terlihat biasa saja dengan kemeja kusam dan topi usang yang menutupi rambutnya yang beruban. Pria itu tampak lelah, mungkin karena perjalanan panjang atau beban hidup yang ia pikul. Mira melihat pria itu melirik keluar jendela sambil memegang erat secari kertas di tangannya. Pria itu tampak tidak ingin terlibat percakapan dengan siapapun. Permisi, Pak. Mana tiketnya? Tanya Mira dengan suara lembut namun tegas, sambil menahan senyum kecil agar percakapan tetap terasa ramah. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Pak Yanto, langsung terperanjat. Ia memandang Mira sejenak dengan tatapan cemas, kemudian buru-buru memasukkan tangan ke dalam kantong kemeja dan celananya. Tindakan ini membuat Mira sedikit curiga. Pengalamannya selama bertugas mengajarinya bahwa orang yang terlalu gugup biasanya memang sedang dalam masalah. Pak Yanto terus meraba-raba seluruh saku bajunya, dan raut wajahnya semakin panik ketika tidak menemukan apa yang ia cari. Aduh, sepertinya saya kehilangan tiketnya. Mbak, kata Pak Yanto akhirnya dengan nada cemas. Mira berusaha tetap tenang. Itu yang Bapak pegang erat-erat. Tiket apa? Tanyanya lagi. Kali ini lebih langsung. Pak Yanto yang masih kebingungan tampak lupa dengan kertas yang ia genggam sejak tadi. Dengan cepat, ia menyerahkan kertas itu kepada Mira. Ternyata, setelah diperiksa, itu adalah tiket yang salah. Bukan tiket untuk penumpang dewasa, melainkan tiket anak-anak. Mira memandang tiket itu sejenak, sebelum menatap Pak Yanto dengan tatapan penuh tanya. Pak, tiket ini untuk anak-anak. Apakah Bapak salah membeli tiket? Pak Yanto tampak bingung, lalu mengangguk pelan. Maaf, Mbak. Saya tahu tiket itu untuk anak-anak. Saya memang sengaja membeli tiket anak-anak, karena harganya sama dengan tiket disabilitas. Mira mengernyitkan alisnya. Kalau Bapak penyandang disabilitas, mengapa tidak membeli tiket khusus penyandang disabilitas? Itu kan lebih sesuai. Pak Yanto tampak semakin tidak nyaman. Ia menunduk, seolah berat untuk menjelaskan situasinya. Saya tidak punya surat keterangan disabilitas, Mbak. Untuk mendapatkan tiket disabilitas, saya harus menunjukkan surat itu, tapi saya tidak punya biaya untuk mengurusnya. Mira diam sesaat, merasa sedikit simpati tapi tetap harus menjalankan tugasnya. Apakah Bapak menyandang disabilitas? Jika iya, saya butuh surat keterangan resmi sebagai bukti. Pak, peraturan ini sudah jelas, dan saya harus memastikan semua penumpang mengikuti aturan. Pak Yanto terlihat semakin putus asa. Saya memang penyandang disabilitas, Mbak. Saya kehilangan jari kaki saya karena kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Tapi untuk mengurus surat itu butuh biaya, dan saya tidak punya uang.
Saya cuma seorang pekerja kasar yang hidup pas-pasan. Ketika saya tanya di loket, mereka bilang saya harus menunjukkan surat resmi untuk tiket disabilitas. Karena tidak punya surat, terpaksa saya beli tiket anak-anak. Harganya kan sama saja, jelas Pak Yanto dengan nada semakin rendah. Mira mendengarkan dengan saksama, tapi ia tahu bahwa situasi ini lebih rumit dari yang terlihat. Aturannya jelas. Tanpa surat keterangan disabilitas, seseorang dianggap penumpang biasa dan harus membayar tiket penuh. Mira merasa sedikit terjebak antara simpati terhadap pria tua itu dan kewajibannya untuk menjalankan tugas. Maaf, Pak. Tapi saya tidak bisa begitu saja menerima alasan ini. Bapak harus menunjukkan surat keterangan disabilitas jika ingin mendapatkan tiket khusus. Kalau tidak ada surat itu, saya harus menganggap Bapak sebagai penumpang biasa. Ucap Mira dengan hati-hati, tidak ingin terdengar terlalu keras. Wajah Pak Yanto berubah pucat. Tolong, Mbak, saya tidak punya uang lagi. Saya bahkan meminjam dari teman-teman untuk bisa naik kereta ini. Saya hanya ingin pulang ke kampung halaman. Saya tidak mencoba mengelabui siapapun. Saya hanya orang miskin yang tidak punya pilihan lain. Kata-kata itu menggema di benak Mira. Betapa sulitnya hidup bagi sebagian orang, pikirnya. Tetapi, peraturan tetaplah peraturan. Jika ia mengabaikan satu kasus, maka penumpang lain juga bisa mencoba hal serupa. Mira merasa dirinya berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia ingin membantu Pak Yanto. Namun di sisi lain, ia tahu konsekuensi jika peraturan ini tidak diterapkan dengan konsisten. Aku butuh pernyataan resmi yang ada stempelnya. Pak, ucap Mira, meskipun hatinya tak setegas suaranya. Pak Yanto terdiam. Mata pria itu tampak penuh kekecewaan. Seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya dan hanya bisa pasrah. Dia pun membuka sepatu kanannya perlahan, memperlihatkan kakinya yang cacat tanpa jari. Luka besar di kakinya tampak seperti bekas kecelakaan lama yang tak pernah sembuh sempurna. Meski pemandangan itu membuat hati Mira terasa tersayat, ia tetap harus bersikap profesional. Di tengah keheningan yang menyelimuti gerbong, Mira menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti kondisi Bapak. Tapi saya harus menjalankan tugas sesuai peraturan. Pak Yanto hanya bisa menundukkan kepala. Matanya kosong, seolah-olah seluruh harapannya lenyap seketika. Mira pun tahu, keputusan apapun yang ia buat hari ini akan selalu membekas di benaknya. Pak Yanto mendesah panjang, seolah menarik seluruh rasa frustasi dan keletihan hidupnya ke dalam tarikan napas itu. Saya mengalami kecelakaan kerja beberapa tahun lalu. Mbak, kaki saya terlindas mesin besar. Dan saya kehilangan jari kaki kanan saya. Tapi majikan saya lari dari tanggung jawab. Saya tidak punya uang untuk menuntut atau bahkan untuk mengurus surat-surat resmi seperti ini. Mata Pak Yanto sedikit berkaca-kaca. Sekarang, untuk pulang ke kampung halaman saja, saya harus meminjam uang dari teman-teman. Ini adalah perjalanan yang saya lakukan untuk bisa kembali bertemu keluarga saya. Saya tidak mencoba curang. Karena harga tiket penyandang disabilitas dan anak-anak sama. Tolong, mengerti kondisi saya saat ini. Tambahnya kemudian, hati Mira bergetar mendengar penjelasan itu. Tapi di dunia kerjanya, segala sesuatunya harus mengikuti aturan. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk memanggil atasannya agar keputusan terakhir ada di tangan yang lebih berwenang. Saat atasannya tiba, Pak Yanto kembali menceritakan kisah yang sama. Namun, atasan Mira, seorang pria berperawakan besar bernama Herman, hanya menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Tanpa surat resmi, kami harus meminta Bapak membayar kekurangan harga tiket. Kalau tidak bisa, kami terpaksa meminta Bapak untuk melakukan pekerjaan sosial sebagai kompensasi. Pak Yanto memejamkan mata, mencoba menahan kesedihannya. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Pak, tolonglah. Saya hanya ingin pulang. Pak Herman tetap bersikeras. Dan penumpang di sekitar mulai memperhatikan situasi itu dengan tatapan tak sabar. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan tampak tidak simpatik. Kami hanya percaya surat resmi, kata Mira akhirnya, meskipun suaranya kini terdengar kurang meyakinkan. Kami tidak bisa begitu saja percaya dengan apa yang kami lihat. Bapak bisa saja berpura-pura. Saat itulah, seorang penumpang lain, seorang pria bernama Pak Joko yang sejak tadi mengamati dari bangku belakang, tiba-tiba bangkit dan mendekati mereka. Anda ini laki-laki atau bukan? Tanya Pak Joko dengan nada tajam, menatap Pak Herman yang berdiri kaku. Apa maksud pertanyaan Anda? Tanya Pak Herman terkejut. Kalau Anda benar laki-laki, coba buktikan kalau Anda memang laki-laki. Lanjut Pak Joko, suaranya semakin lantang.
Semua penumpang kini memperhatikan mereka. Wajah Pak Herman berubah merah. Tentu saja aku laki-laki. Melihat tubuhku yang kekar dan suaraku yang berat. Apa kamu kira aku laki-laki jadi-jadian? Pak Joko hanya mengangkat bahu. Maaf, saya baru percaya kalau Anda laki-laki kalau ada bukti tertulis. Saya tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang saya lihat. Sontak, suasana menjadi hening. Pak Herman dan Mira saling berpandangan, menyadari betapa ironis situasi ini. Pak Yanto yang tadi tampak putus asa, kini menatap Pak Joko dengan harapan baru di matanya. Kamu juga, lanjut Pak Joko, kini menatap Mira. Kamu bilang kamu manusia. Tapi apakah kamu punya bukti tertulis? Surat yang menyatakan kalau kamu benar-benar manusia. Mira terdiam. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Tapi ia tidak bisa menjawab. Sementara itu, Pak Herman hanya bisa menghela napas panjang, lalu berjalan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Mira pun akhirnya mengikuti jejak atasannya, pergi dengan langkah cepat tanpa menoleh lagi. Pak Yanto menghela napas lega, dan matanya basah oleh rasa syukur. Ia tahu, walaupun situasi ini kecil, pertolongan dari Pak Joko telah menyelamatkan dirinya dari rasa malu dan kesulitan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Pak, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan tanpa bantuan Anda. Ucap Pak Yanto lirih kepada Pak Joko. Suaranya hampir pecah oleh emosi, Pak Joko hanya tersenyum tipis. Tak perlu terima kasih. Kita semua hanya manusia. Kadang kita perlu diingatkan bahwa empati lebih penting daripada aturan kaku. Dengan demikian, perjalanan itu berlanjut. Meski dengan banyak luka dan pelajaran, harapan bahwa masih ada orang baik di dunia ini kembali hidup di hati Pak Yanto. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.